podcast 060141. Halo teman-teman, di video ini aku akan membahas tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Mulai dari refleksi pendidikan, tantangan yang sering dihadapi, sampai peran kita sebagai mahasiswa. Topik ini penting banget karena pendidikan menentukan masa depan bangsa. Yuk kita bahas bersama. Nah, yang pertama, refleksi pendidikan. Kalau kita bicara tentang pendidikan, sebenarnya pendidikan itu bukan cuma soal nilai atau ujian. Pendidikan adalah proses untuk membentuk cara berpikir, sikap, dan juga keterampilan hidup seseorang. Tapi, kalau kita refleksikan, kondisi sekarang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, misalnya di beberapa sekolah, pembelajaran masih terlalu fokus pada hafalan, bukan pemahaman. Jadi, siswa hanya mengingat materi, tapi belum tentu benar-benar paham. Selain itu, kesempatan belajar juga belum merata. Masih ada siswa di daerah terpencil yang fasilitasnya terbatas, seperti kurangnya buku, guru, bahkan akses internet. Contohnya dari kondisi yang sering muncul di berita sekarang adalah masih adanya sekolah yang kualitas akses internetnya, padahal pembelajaran sudah mulai banyak menggunakan teknologi digital. Nah, ini menunjukkan bahwa belum semua daerah siap dengan sistem pendidikan modern. Jadi, refleksi pendidikan saat ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih perlu perbaikan, terutama dalam hal pemerataan dan metode pembelajarannya. Yang kedua, tantangan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Ada beberapa tantangan utama yang cukup besar, yaitu yang pertama, kesenjangan pendidikan. Perbedaan kualitas pendidikan antara kota besar dan daerah terpencil masih sangat terlihat. Di kota, fasilitasnya lengkap, sedangkan di daerah masih terbatas. Yang kedua, akses teknologi. Di era digital seperti sekarang, teknologi sangat penting dalam pembelajaran, tapi kenyataannya tidak semua siswa punya HP, laptop, atau jaringan internet yang stabil. Yang ketiga, kualitas tenaga pengajar. Tidak semua guru mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, motivasi belajar siswa. Banyak siswa merasa bosan karena metode pembelajaran yang kurang menarik. Misalnya, hanya mendengarkan tanpa adanya interaksi. Nah, contoh nyatanya itu dari berita saat ini adalah masih banyak siswa di beberapa daerah harus mencari sinyal ke tempat tertentu hanya untuk belajar online. Ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan kita masih cukup kompleks. Nah, jadi tantangan pendidikan di Indonesia meliputi kesenjangan, keterbatasan teknologi, kualitas pengajar, dan rendahnya motivasi belajar. Yang ketiga, peran kita sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita sebenarnya punya peran penting dalam dunia pendidikan. Kita bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tapi juga bisa memberikan dampak untuk orang lain. Pertama, kita bisa menjadi agen perubahan, misalnya dengan ikut kegiatan mengajar, relawan pendidikan, atau membantu anak-anak di sekitar kita. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan teknologi. Sekarang banyak mahasiswa yang membuat konten edukasi di media sosial, seperti video pembelajaran yang mudah dipahami. Yang ketiga, kita harus terus meningkatkan kualitas diri, karena nantinya kita akan menjadi bagian dari masyarakat yang ikut membangun sistem pendidikan. Dan yang terakhir, kita bisa mulai dari hal kecil seperti membantu teman atau adik dalam belajar. Nah, contoh nyatanya saat ini adalah banyak siswa yang aktif membuat konten belajar di media sosial, sehingga membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Jadi, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan melalui tindakan nyata.
Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, jadi kesimpulannya, pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, tetapi juga peluang besar untuk berkembang. Melalui refleksi, kita bisa melihat kekurangan yang ada. Dengan memahami tantangan, kita jadi lebih sadar kondisi nyata. Dan sebagai mahasiswa, kita punya peran penting untuk ikut berkontribusi dalam perubahan. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia bisa semakin merata dan berkualitas. Sekian pembahasan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.